Kalau you menganggap lembaga-lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU ini menyesatkan dan nggak kredibel, bukan dong di situ. Kalau ada orang yang harus percaya quick count, salah satu yang paling depan adalah Ganjar. Saya selalu mengatakan soal tudingan kecurangan itu sejak SBY jadi presiden sampai Jokowi jadi presiden 2019 itu selalu muncul, Pak. Jadi sampai istilahnya itu vote Mahmud itu kalau lihat Mama muda. foto Teddy itu tertedi-tedi. Ya, pemilu sudah selesai. Minggu lalu kita nebak. Ya kan nggak ada Coach Kodari minggu lalu. Kita nebak kira-kira pemilu ini 1 atau 2 putaran gitu ya. Pada nonton kan yang kemarin, kalau belum ya dilihat lagi. Semua 1 putaran dengan berbagai alasan. Berdiri lagi deh Coach Kodari, gini lagi deh. Gimana Coach Kodari? Sekali putaran? Lupa saya. Oke, ada coach baru juga yang sudah bergabung. Baru tapi udah sering lalu-lalu. Dari MU kan? Dari MU. Jelas dari bajunya MU ini. Madura United. Mantap. Ya. Coach Adi Prayitno. Rising Star pemilu 2024. Waduh. Katanya sempat hampir nyalek katanya. Bener. Enggak. Kalau dipastikan menang boleh. Jadi kemarin episode terakhir saya nggak ada pada prediksi sekali putaran ya. Sekali putar. Oh iya. Bukan karena nggak enak. Saya memang sengaja nggak hadir karena saya udah prediksi dari 3 bulan lalu. Dari sejak awal udah boleh angku loh. Iya. Hasil suaranya nanya lagi. Enggak, Kamu percaya suara saya segitu? Ini statement effect. Iya. Kalau prediksi orang dalam lebih akurat. Nah, ini saya nggak ikut-ikut. Ilmu pengetahuan, kombinasi dari ilmu pengetahuan, ketajaman analisa, dan akumulasi pengalaman. Bukan pengaturan skor ya? Bukan Enggak, pengaturan skor ya? nggak ada yang mampu. Nggak ada yang mampu. Tapi kira-kira jangankan PJ, gubernur definitif aja nggak bisa ngatur suara. Di Bali kalah 0255. Padahal gubernurnya kan dari 03 kan gitu. Sulawesi Utara, gubernurnya kan 03. Tapi kalah juga. Capaiannya 02, 77%. Iya. Nggak bisa diatur ya? Nggak bisa. Ternyata. Dan itu membuktikan faktor J. J itu ya. Apalagi J. Kita mau buka dulu nih angka quick count. Jadi sebenarnya ini hasil baru sementara aja kan. ya. Hasil sementara ini sudah ada beberapa lembaga survei yang sudah melakukan quick count. Dan kalau kita selama ini kita bahas survei itu kan biasanya margin error-nya cukup besar gitu ya. Quick count harusnya jauh lebih kecil dan angkanya nggak jauh-jauh nih yang kita lihat nih, ada Carta Politika, ada Populi Center, ada Poltreking Indonesia, ada indikator. Ya, nggak jauh-jauh lah kalau 57, 58, seragam lah ya, 59. polanya mirip lah ya. Iya, untuk 02, juara 2-nya kalau lewat quick count itu 01, antara 25, 24, dan kemudian juara 3-nya 03. Suara Ganjar. 15, Coach Adi, Anda percaya suara Ganjar segitu? Ya, saya sebagai peneliti, saya dosen, saya surveyor sejak masuk kuliah pertama kali. Memang hidupnya dari tukang survei, Pak. Bisa traktir pacar, ngajak jalan-jalan kawan. Emang gara-gara survei. Wawancara di lapangan. Iya. Istilah saya zaman saya dulu, ngasong kuesioner. Ngasong kuesioner. Kalau kita kan memang tukang survei, ya bahkan bayar SPP juga jadi survei dulu. Betul. Kenapa begini? Ya kita pengalaman di bawah wawancara orang itu nggak gampang. Kadang diusir, kadang dicurigai. Apalagi kalau di Jakarta. Satu orang yang mau kita temui berhari-hari nggak muncul, Pak. Yang keluar ya kadang pembantunya. Nah, itu bedanya kalau dengan di daerah. Kalau di daerah, orang daerah itu senang kalau diwawancarai. Apalagi dari Jakarta, oh iya gitu. Tawarin makan, tawarin minum. Wawancara, saya malah ini anak saya belum nikah, gitu. Cuman perjalanan ke lokasi berat. Karena di pelosok, di kabupaten. Tapi wawancaranya terbuka. Jadi curhat sebagai surveyor. Bahkan kalau ini kelihatan orang Jakarta, boleh-oleh ya. Gitu. Itu survei. Sedikit supaya orang banyak. Jadi lu percaya apa enggak? Iya, percaya. Kalau saya cukup percaya ya. Kenapa begini? Karena memang quick count ini kan saintifik.
Begini aja judulnya, artinya kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017. Nanti habis ini saya ya, nanti sini saya. Apa namanya, quick count itu kan bagian dari survei. Dia bagian dari partisipasi politik rakyat. Jadi siapapun yang mau rilis secara terbuka quick count dia harus daftar ke KPU. Nanti KPU akan memverifikasi resmi dan selama pendaftaran itu dicek tentang administrasi, tentang metodologi si lembaganya ini. Iya, jadi Bawaslu maksud saya KPU itu dia akan mengeluarkan rekomendasi kira-kira lembaga mana yang secara definitif dan sah untuk mengeluarkan hasil count. Jadi itu mekanismenya, itu satu. Yang kedua, kalau ada pihak yang kemudian merasa tidak terima, merasa dirugikan oleh quick count, dia bisa lapor ke KPU. KPU, quick count ini menggiring opini, dia ini merugikan paslon saya, bisa digugat di situ. Terutama kalau itu lembaga yang terdaftar KPU. Betul. Nanti KPU itu akan membentuk dewan etik namanya. Dia akan panggil instrumen-instrumen yang kemudian dianggap ngerti tentang survei, dan lembaga yang digugat dan penggugatnya itu dihadirkan. Akan dibuka secara terbuka. Kan problemnya orang saat ini tidak percaya pada quick count, tapi dia tidak mau melaporkan. Hanya bunyi-bunyian aja di medsos, hanya bunyi-bunyian aja di jalanan. Secara mekanisme boleh melaporkan sebenarnya. Karena bagi saya kan quick count dan survei itu tidak banyak orang yang tahu. Orang kan taunya hanya angka-angka. Ketika Anda mengkritik soal quick count, bisa debat tentang metodologi itu panjang. Kalau kuliah itu bisa 2 semester, Pak. Anda boleh tidak percaya pada quick count, Anda boleh tidak percaya pada survei. Ketika Anda diajak diskusi tentang metodologi, tentang sampling, dan seterusnya, Anda nggak paham. Bagaimana mungkin meladeni perdebatan dengan orang yang nggak ngerti survei dan ngerti quick count. Oleh karena itu, ini ada mekanisme. Di negara demokrasi itu kan sederhana, Anda nggak suka, ada kanalnya. Kalau you menganggap lembaga-lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU ini menyesatkan dan nggak kredibel, gugat dong di situ. Enak tandingnya, buka datanya kan gitu, Bang. Kan enak jalan cerita. Saya. Gimana? Berkaitan dengan itu normatif. Udah gatal nih, Jadi pertama begini. Jarinya dua. Ada nyelupin 2. Jadi terakhir. Enggak, salah. Jadi gini, selain gerakan sekali putaran, saya berpikir lagi apa lagi yang bisa dikerjakan last minute. Nah, waktu itu saya dapat dengan satu gagasan. Gagasannya adalah gerakan salam 2 jari ungu. Jari ungu. Jadi dicelupin gitu kan. Nyelupin harus begini. Cep gitu kan. Kan bisa gini kan. Hati-hati kan. Cek. Begitu keluar selfie. Sret. Sebarin ke teman-teman. Dan lihat Pak Prabowo. Gimana salamnya? Pasti begini. Udah tahu kan sekarang asalnya dari mana? Ini yang ngabisin tinta KPU nih. Padahal sebenarnya 1 udah cukup. Gak apa-apa, udah dihitung. Ada yang nggak datang ke TPS. Ngambil jatah yang nggak datang ya. Jatah yang nggak datang. Nah, ayo balik. Jadi gimana? Jadi gini, ya pertama begini. Pertanyaan Mas Ganjar itu kan Anda percaya suara saya sebegitu. Pertama acuannya bisa kepada quick count. Nah, kalau soal quick count, ini kan beliau ini penjelasan metodologi kan. Kalau saya enggak, saya penjelasan lapangan, penjelasan faktual. Mas Ganjar itu ya, kalau ada orang yang harus percaya quick count, salah satu yang paling depan adalah Ganjar. Kenapa? Karena dia pernah 2 kali jadi calon gubernur dan kesimpulan kemenangan ditentukan lewat quick count. Oh, jadi pengumuman. Iya, selain Mas Ganjar juga Mas Anies. Mas Anies walaupun gubernur baru 1 kali, quick count-nya 2 kali loh. Karena di Jakarta, putaran pertama, putaran kedua. Lah dulu terima hasil quick count. Masa sekarang nggak terima dengan hasil quick count kan? Itu namanya aneh bin ajaib. Jadi pertanyaan saya, Anda percaya bahwa Mas Ganjar nggak percaya dengan quick count? Gimana? Jadi, Anda percaya Mas Ganjar nggak percaya bahwa Mas Ganjar nggak percaya dengan quick count? Kalau Mas Coach Kodari yang bilang, dia kan mengalami di lapangan. Iya, dan saya ada di situ. Ada di situ saya. Jadi biasanya quick count itu langsung diterima sama yang menang. Kalau yang kalah pakai koma tunggu dulu. Nanti gitu ya. Pakai koma, pakai tanda seru, tanda serunya 3 gitu. Tambah yang kedua ya. Yang kedua begini. Sebetulnya kan suara Mas Ganjar itu sudah dijelaskan oleh saya dengan teori bejana berhubungan itu. Bahwa Ganjar dengan Prabowo itu kolam suaranya sama. Itu yang puas kepada Pak Jokowi gitu. Nah, kalau Pak Prabowo naik, ini suaranya kolamnya sama. Ini juga. Mas Ganjar turun gitu. Demikian pula sebaliknya. Nah, yang terjadi kan suaranya Prabowo naik, Ganjar makin turun. Gitu. Dan itulah yang terjadi dengan angka-angka ini kan. Survei sebelum ini kan angkanya berapa? 51 untuk Prabowo, 52 buat Prabowo. Ganjarnya masih berapa? 19-20 gitu kan, 18 ya kan? Ya, tapi begitu kemudian Prabowo-nya sudah 59, maka Ganjar juga turun gitu loh. Jadi sebetulnya teori bejana berhubungan
benar-benar terbukti di sini. Apa penyebabnya? 442 ini akurat dalam banyak hal. Betul. Memang kemarin nebak sekali putaran benar sekali putaran. Itu objektif kita menilainya. Jadi kita kasih alasannya kan gitu kan. Teorinya kan bisa dicek kan, bukan ujuk-ujuk kan. Kalau misalnya teori dikasih di belakang itu namanya klaim. Tapi kalau dari depan ini memang betul-betul rasional dan saintifik. Jadi kalau kemarin di survei sebelum tanggal 14 hari pencoblosan, kolam suaranya sama. Jadi kalau ada pendukung, saya nyebutnya berarti pendukung Pak Jokowi ini masih bingung. Prabowo apa Ganjar? Pada awalnya. Akhirnya kemudian mereka menentukan inilah hasilnya. Makin banyak yang migrasi dan terakhir itu judulnya sudah berubah, bukan migrasi lagi, Exodus. Nah, mungkin pertanyaannya selanjutnya adalah apa yang membuat Exodus di menit-menit akhir? Chief. Coach Adi gimana? Coach Adi. Ada nggak sih sesuatu, karena kita sempat bahas juga, kok kayaknya all out banget nih. Sempat bahas kan 03 kan all out. All out semua banget. Orang-orang tokoh-tokoh dikeluarin. Surveinya kan 52, kira-kira ya proyeksinya mungkin kalau finish 54, 55 kan gitu kan. Tahu 58 kan. Atau 58 gitu. Kenapa? Apa? Saya pertama itu mau menjelaskan kenapa Prabowo dan Gibran itu suaranya signifikan ya. 58 sampai 59. Ibarat main bola ini kan Messi dan Ronaldo main bareng, Mbak. Benar juga. Makasih udah jelas. Pulang aja kita. Udah selesai. Udah jelas benar. Belum ada yang ngomong begitu. Benar. Hanya dengan 2 nama itu selesai. 2 nama itu selesai. Terbukti. Ini dua pemain bintang, Mbak. Dua pemain bintang, 2 pemain top. Punya Mane digandrungi oleh banyak klub. Gimana gak banyak gol ya? Iya. Jadi siapapun lawannya, kira-kira begitu gampang lah dibobol gitu. Siapapun kipernya gampang dibobol. Siapapun backnya gampang dilewati. Ya karena kalau kita akui, nanti saya ada penjelasan lagi ya. Selain kan sudahan kita cabut aja. Jangan, saya masih punya teori baru setelah ini. Pertandingan belum selesai. Masih punya teori baru. Mana udah ada kesimpulan gitu. Ini pertandingan masih berlangsung. Ini kayak pertandingan sepak bola. Kalau belum menit ke 90, wasit belum selesai. Kalau itu iya, tapi kalau tanding di Madura, Ronaldo dan Messi belum tentu menang. Gawangnya dipindahin, Pak. Pantas menang terus. Madura United. Begitu Messi tendang, ngincer pojok kandang. Dus, pojoknya pindah. Aduh. Jadi pengen nonton MU Madura United. Iya, pengen kapan-kapan ke sana. Terus. Gimana coach? Terus coach. Jadi apa yang menyebabkan nih? Ya, bagi saya ini kan ada 2 tokoh besar bersatu. Iya, oke. Jokowi dan Prabowo, 2 variabel yang menurut saya nyaris tidak tergantikan sepanjang 10 tahun belakangan. Iya. Gara-gara siapa itu? Ya, ini perpaduan yang disebut dengan rekonsiliasi politik yang dimulai sejak 2019. Prabowo itu mampu mempertahankan pemilih-pemilih loyalnya untuk tetap konsisten dan istiqomah bersama dengan Prabowo, sekalipun awal-awal itu banyak yang protes. Saya agak beda. Silakan dulu. Saya nanti agak beda. Memang ada sebagian yang lain yang kecewa dengan Prabowo, dia ke Amin. Kan? Tapi mostly pendukung Prabowo itu tetap tegak lurus dengan Prabowo apapun yang terjadi. Begitu dengan Jokowi. Jokowi juga mampu mempertahankan strong votersnya. Gitu. Boleh saya? Lanjut dulu. Belum selesai. Contekannya belum selesai. Enggak sini jadi bolos sini. Termasuk Jokowi juga mampu mempertahankan loyal votersnya supaya tidak kemana-mana. Mayoritas mereka juga diajak hijrah dan migrasi untuk bersatu dengan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran. Sebagian pendukung Jokowi yang kecewa, yang bermanuver di detik-detik akhir, dia memang masih bersama dengan Pak Ganjar Pranowo, khususnya mereka yang beririsan dengan kawan-kawan PDIP. Jadi ini yang sebenarnya bisa menjelaskan kenapa Pak Prabowo dan Gibran itu menjadi satu paslon yang menurut saya cukup menjulang sendiri dibandingkan dengan yang lain. Dengan kubu Amin separohnya, itu selisihnya cukup luar biasa. Dengan kubu Pak Ganjar kan telak jauh. Jadi kalau pertandingan sepak bola ini golnya selisihnya jauh gitu ya. 5-1 misalnya gitu kan. Monggo coach. Oke, jadi begini, saya berbeda dengan tadi. Itu kan mengatakan bahwa ada 2 striker andal. Kalau saya enggak. Menurut saya karena tim ini sesungguhnya adalah kombinasi antara Haaland dengan Mbappe. Cuma ganti nama. Gini. Jadi begini, kita ini sebetulnya berdiskusi mengenai bagaimana suara 02 ini itu meloncat pada saat terakhir. Menurut saya harus dibedakan antara menang suara sampai ke 4, 8, 50 dengan ke 5, 9 itu lain rutenya penjelasannya. Lain penjelasannya. Nah, kalau menurut saya ada 2 teori.
Ini nyontek. Allah, orang kertasnya kosong. Orang kosong. Dari sini juga kelihatan kosong. Ini kan talk show. Oh iya, ada iya. show-nya. Udah ketemu nggak jawabannya? Iya, oke, udah ketemu. jawabannya. Mau cari yang dulu, yang bercanda dulu ya, Iya. Anekdotal dulu. Jadi sebetulnya last minute itu ada faktor X. Apa tuh? Faktor T atau MT. Mayor Teddy. Coba kita mau menjelaskan apa lagi? Tanggal 10 itu ada satu foto Mayor Teddy menggendong Oh iya. Perempuannya aja viral sekarang. ya, gitu. Yang pura-pura pingsan itu bukan? Nah, soal pura-pura pingsan atau enggak atau pingsan beneran itu soal lain lagi. Yang jelas itu best foto. Nanti tampilkan di sini ya. Yang sambil menggendong itu best foto campaign 2024. Itu fotografernya siap banget ya? Siap banget ngambil foto itu ya? Nah, itu seakan-akan tahu gitu ya, bakal ada yang pingsan. Nggak tahu, itu diskusi tersendiri ya. Pokoknya itu best foto dan Mayor Teddy langsung tambah semakin populer. Sebelum itu Mayor Teddy sudah sangat populer. Yeah. Jadi sampai istilahnya itu Mahmud itu kalau lihat Mama muda. foto Teddy itu tertedi-tedi. Iya, tertedi-tedi. Ada suara Mamah muda juga dengar. Kan ada tertedi-tedi juga itu. Dengar udah ada sebutan namanya My Ted katanya. Iya, itu dia. Jadi pada saat-saat terakhir Timothy tahu aja pergaulan luas, Bro. My Ted. Jangan-jangan dia tuh ikut di hashtag My Ted. Tapi intinya akhirnya Pilpres ini kandidatnya resminya itu kan 6 kan? Iya. Tapi muncul satu orang di pasangan Prabowo Gibran, yaitu Teddy. Iya, di mana-mana. Tapi ganteng, gagah gitu. Ini yang anekdotal, ya. Belum. Ini baru satu. Satu lagi. Contekan itu. Yang seriusnya sebetulnya ada silent majority. Ya. Yang selama ini tidak teridentifikasi. Ya. Nah, silent majority ini kan ada 2 kategori kalau menurut saya. Pertama dari kacamata sosiologis. Gitu nih yang saya jelaskan di tempat Rossi yang saya lawan 5 itu ya. Iya. Saya lawan 5 ya. 5-1, makanya dari tadi disebut 5-1. Karena maksudnya main bola juga. Tapi 5-1 yang satunya gitu. Saya mau ngomong panjang kena potong terus. Kan, Anda menyederhanakan persoalan. Enggak, saya ini menerangkan. Anda menyederhanakan. Saya menerangkan. Enggak. Kalau menang itu teorinya bisa banyak. Tinggal jelasinnya gampang ya. Terserah katanya. Padahal memang teori ini dari dulu saya sampaikan. Jelasin lagi silent majority itu ada yang sosiologis. Jadi masyarakat menengah ke bawah itu disebut sebagai silent majority. Kenapa silent majority? Karena mereka itu kan suaranya kan nggak voice gitu loh. Yang voice itu kan gitu ya. Yang nggak keluar. Yang keluar itu kan elit, guru besar, pakai baju toga, menarik, punya akses ke media. Kalau yang menengah ke bawah ini nggak punya. Dan memang pasangan Prabowo Gibran ini bisa dikonfirmasi nanti Adi Pray itu kan cenderung dari kalangan menengah ke bawah. Tapi yang kedua, yang penting adalah yang disebut silent majority psikologis. Jadi 01 sama 03 ini pendukungnya kan vokal-vokal kan, militan-militan, ya kan. Wih, ini pelanggaran HAM. Ini pelanggaran etik. Ini anak haram konstitusi, ya kan. Ini manipulasi. Ini kecurangan. Nah, mereka-mereka yang 02 ini yang nggak mau kelahi lah dengan yang 01 sama 03. Jadi mereka diem aja. Nah, pada akhirnya pada saat coblosan mereka kemudian mengekspresikan pilihannya. Terjadilah hujan atau hujan badai suara bagi pasangan 02 sehingga dapat 58, 59. Itu penjelasannya yang serius. Tapi ya penjelasan yang tertedi-tedi Mayor Teddy. Coach Kedari nanti boleh disambung Coach Adi Pray ya. Berarti ini penjelasan yang pertama yang Coach Teddy yang anekdot itu Mayor Teddy bukan Coach Teddy. Oh ya. Mayor Teddy tertedi-tedi juga. Sama pembahasannya, sama alasan yang serius. Pengen digendong. Iya. Enggak lah tapi itu berarti loh. Yang cewek pengen digendong, yang cowok pengen gendong. Saya mau bandingin gini. Kok sebegitu menurunnya padahal total football udah dilakukan 03 dengan striker yang udahlah main keras pokoknya di kotak penalti kan. Ternyata malah turun di ini jadi saya udah tahu jawabannya. Belum selesai pertanyaan saya udah tahu jawabannya. Tertedi atau yang menengah ke bawah tadi kena BLT. Jadi gini, apapun ya. Sebenarnya begini, teori dasar 2024 buat saya itu adalah kata kunci suara 2024 itu antara pada di Pak Jokowi gitu. Bukan di kandidatnya. Nah, sekarang peta suara peta suara itu tergantung bagaimana respon dari paslon itu terhadap Pak Jokowi.
Kalau respon Anda mendekat, saya mau melanjutkan. Saya bersama Pak Jokowi, itu dia akan kebagian simpatisan atau suara dari Pak Jokowi. Yang saya kontra dengan Pak Jokowi, kebagian yang 20%. Nah, yang menyerang Pak Jokowi, padahal sebetulnya basisnya adalah Pak Jokowi, akhirnya suaranya geser kepada Prabowo dan Gibran. Itu dia, itu penjelasannya. Jadi kita lihat bahwa serangan dari 03 ini yang basisnya adalah pendukung Pak Jokowi, tapi makin kencang kan, kita lihat kan makin kencang kan sebetulnya kan. Ada Butet, ada Cak Lontong, ada Ahok, ada Koni, ada Ibu Dirty Mega Food, juga turun. Dirty Food ikutan di situ. Dan seterusnya. Menurut saya sih iya, menurut saya sih iya, walaupun dia barangkali suara gabungan dari 4 jari lah, kira-kira kan begitu kan, 1 tambah 3 gitu. Nah, akhirnya itu semua makin mendrive suaranya Pak Jokowi itu kepada Prabowo. Coach Adi, sebenarnya banyakkan faktor orang untuk pergi, ya ini kalau pemilih tradisional Pak Jokowi gitu ya, yang tadi kan kita perdebatkan atau kita bicarakan, akhirnya memilih ke 02, mungkin mereka yang tadinya tidak tahu, tidak jawab tadi itu, atau masih bingung memilih atau swing, akhirnya ke 02 lah pada saat pemilihan. Itu banyakkan faktor pendorong dari Ganjar dan PDIP-nya atau faktor penarik dari 02-nya sebenarnya? Kalau kita melihat kecenderungan ya, 2 minggu sebelum masa kampanye itu berakhir, memang kita begitu sering melihat intensitas pertemuan Jokowi dan Pak Prabowo. Pernah makan malam atau bareng. Bagi saya sederhana, ini untuk semakin menebalkan bahwa kemana sebenarnya secara gestur politik Jokowi menentukan pilihan politiknya. Sebelumnya kan Pak Jokowi ini terlihat agak samar. Itu yang kemudian menurut saya agak gagal mengkonfirmasi. Walaupun cawapresnya sudah anaknya. Kan masyarakat kita nggak terlampau aware soal ini anaknya Pak Presiden. Karena Pak Presiden itu masih dianggap netral dan seterusnya. Mempertegas lah pokoknya ini. Artinya apa? Orang yang sekitar 80% merasa suka dengan Jokowi, ya, respect dengan Pak Jokowi, kepuasannya diterima sampai 80%, itu tidak otomatis menentukan pilihan politiknya kepada Pak Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu, intensitas pertemuan dengan Pak Prabowo sebenarnya, Pak Jokowi ingin memberikan pesan politik bahwa pilihan politiknya the one and only, bukan yang lain. Prabowo dan Gibran. Kampanye. Kan selama tidak disampaikan secara terbuka, kan kampanye itu definisinya kalau menurut undang-undang mengajak dan menyampaikan visi misi. Kalau tidak menyampaikan visi misi dan kalau tidak mengajak itu bukan kampanye. Mengajak. Makan malam? Ya, makan. Menurut saya ada yang salah ya, makan malam dan makan bakso itu. Itu menurut saya fatal ya. Kenapa kita nggak diajak juga? Serius nih. Iya. Udah di ujung. Itu yang pertama. Jadi seminggu 2 minggu sebelum berakhir masa kampanye itu, Jokowi mempertebal sebenarnya kemana arah dukungan politiknya. Termasuk misalnya kalau kita cek, kan bukan hanya dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi. Ketemu dengan Zulhas, ketemu dengan AHY, ketemu dengan Pak Erlangga, Kaisang. Apa efek dari pertemuan itu? Kita lihat baliho-baliho, billboard-billboard, dan bahkan media campaign yang dimiliki oleh partai-partai pendukung Prabowo ini kan muncul. Pak Jokowi mengamplifikasi semua kinerja, kepuasan, dan tingkat prestasi yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Apa artinya? Penetrasi di bawah masyarakat yang saat itu misalnya tidak terkonfirmasi kemana arah politik Jokowi, secara perlahan ingin diingatkan oleh itu. Anda yang puas dengan Pak Jokowi, ingat Pak Jokowi itu pilihannya di nomor 2. Jadi kan masih, gitu, Pak. Masih butuh wajah Jokowi gitu ya. Coach Adi sama saya mau lanjutin yang nomor 2 agak serius juga dicontekan juga. Tadi di sini dulu. Oh, sini. Saya? Enggak, maksud saya nih berdua deh. Tetap saya masih begini loh. Berbarengan apa? Boleh. Oh iya. Bingung dong kita kalau mereka berbarengan. Gini, pasti banyak juga nih penonton politik 442 yang sama saya. PDI Perjuangan ini partai besar, Coach Adi. Memenangkan 2 pilpres gitu. Hat-trick nih sekarang. Ya oke, untuk legislatifnya. Tetapi di dalam pileg apa katanya kalau Ibu Mega bilang Coach Kodari kan. Kok segininya sih? Bener nih, betul-betul Jokowi efek mempengaruhi perintah Ibu Mega. Gitu. Kok tetap Coach Aci dulu tadi? Soalnya tadi dia nyimpan contekan. Mungkin sekalian yang kedua tadi. Udah lupa. Tadi kan disinggung. tadi kan disinggung. Nomor 1 dan 3 ini ibarat orang main bola kan total football strateginya. All out. Semua permainan Barcelona dan Arsenal yang mengadopsi total football itu tidak berujung gol. Bahkan sering kebobolan. Barcelona kalau lawan Real Betis memang penguasaan bolanya 80%. Tapi seringkali kebobolan 1-2. Malah kalah.
Yang ingin saya katakan adalah memang debat capres. Barcelona itu jingnya atau kriptonitnya Atletico Madrid. Iya. Ketemu Atletico Madrid terus aneh aja. Kalau melihat Atletico Madridnya udah beda ke Chelsea aja masih bisa bawa sial buat Barcelona ya. Arsenal di Liga Inggris siapa yang nggak suka cara mainnya? Arsenalnya PHP terus. Main hampir 2 jam nggak pernah berhenti, lari terus. Tapi kita juga melihat sering kalah kebobolan oleh tim-tim yang mediocre. Kalau kita melihat sepanjang debat dan sepanjang kampanye, melihat performa Anies dan Pak Ganjar luar biasa. Banyak tepuk tangan karena agresif menyerang Prabowo. Karena agresif merendahkan Gibran Rakabuming Raka. Tapi ingat, agresivitas serangan-serangan itu justru tidak menimbulkan rasa suka dan simpati di pemilih kita. Pemilih kita itu bukan di Amerika, Pak. Kalau di Amerika, ngejatuhin lawan di debat itu senang betul. Kalau di kita, yang ngejatuhin itu, sekalipun benar cara ngejatuhinnya dengan argumen, dengan data, cenderung tidak disukai. Simpatinya malah sebaliknya gitu. Itu sih yang membuat menurut saya ya. Menyerang. Gitu. Memang psikologi pemilih kita memang agak berbeda dengan di tempat yang lain. Oleh karena itu, sekalipun mau menyerang, mau mengkritik, ya mengkritik dengan cara yang nggak terlampau kelihatan. Kayak mau mukul orang, tapi dipegang-pegang nggak jadi halus-halus, Pak. Gitu loh. Ini yang saya kira memang menjadi PR. Ini soal bagaimana cara berkomunikasi, ini soal bagaimana berkampanye sebenarnya di atas kertas. Meski kita tahu bahwa ya inilah hasil pertandingan yang sesungguhnya. Bahwa total football, permainan yang indah, ya, yang cukup atraktif belum tentu bisa menghasilkan apapun. Kalau 02 ini kan bagi saya seperti Chelsea. Bertahannya bagus, nyerangnya juga bagus. Dia hanya melakukan serangan balik kalau ditekan terus. Ini dulu penggemar Chelsea. Bukan Chelsea sekarang. Zaman Mourinho ya. Mourinho periode pertama. Itu Chelsea ini, Pak, zaman bahela. Bukan yang sekarang. Kalau sekarang Barca, Arsenal, Chelsea udahlah. Soal PDI ya. Geser soal PDI ya tadi pertanyaan. Soal PDI tadi. Jadi balik lagi nih ke faktor J, faktor Pak Jokowi. Bagaimana nggak mungkin nggak faktor Pak J. Bagaimana menjelaskan bahwa di basisnya PDI Perjuangan kemudian Pak Jokowi bisa menang ya kan? Jawa Tengah. Sementara 2014 2005 kalah Jawa jauh. Tengah, Bali apalagi. Bagaimana menjelaskan? Makanya nih. Bagaimana menjelaskan? Faktor J lah. Pilpres kalah PDI Perjuangan. Dan memang itu kelihatan dari hasil survei di mana sekitar 30-an% dan barangkali kalau kita bicara exit poll mungkin 40% dari pemilih PDI Perjuangan itu justru ke Prabowo Gibran. Coach sedikit. Keambil suara orang PDI yang ke Prabowo Gibran itu banyak gitu. Dan itu nggak pernah terjadi. Saya menyuarakan yang netizen bahas, teman-teman saya bahas juga. Bali bisa kalah, PDI Perjuangan dicurangin kali. Enggak lah. Kalau saya kan udah pakai teori J aja udah gampang itu kelihatan bahwa memang masyarakat Bali itu yang nggak Soekarno tapi Jokowi. Gini loh, Pak Jokowi itu Soekarno Jilid 2 loh. Iya, dia udah punya popularitas yang sedemikian sangat kuat di masyarakat Indonesia. Dan apa yang dia kerjakan kan meneruskan Pak Jokowi, Pak Bung Karno, ya kan. Misalnya Freeport diambil alih sahamnya, kemudian ibu kota negara di Kalimantan, walaupun misalnya bukan di Kalimantan Tengah tapi Kalimantan Timur gitu. Jadi apa yang dikerjakan oleh Bung Karno itu banyak dikerjakan oleh. Kalau Jokowi ibarat Soekarno, Kaisang ibarat Bu Mega dong ya, kalau gitu. Itu kira-kira. Nggak bisa jadi. Ketua Partai Merah. Bisa jadi. Atau gini juga. Atau jadi presiden juga. Jadi presiden juga. Terlepas dari exit poll, kan kalau kita membaca hasil-hasil survei, alasan orang memilih PDIP itu apa? Faktor Jokowi juga kuat, Pak. Selain memang terah politik Soekarno, di situ ada faktor Megawati Soekarno Putri, karena dianggap sebagai partainya Wong Cilik dan terusnya. Ingat, ketika PDI Perjuangan dengan Jokowi seperti nggak bisa dipisahkan. Betul, 2014, makanya sejak 2014 sampai sekarang, identifikasi Jokowi sebagai orang PDIP juga kuat. Oleh karena itu, ketika ada pecah kongsi antara PDIP dan Pak Jokowi, pendukung Jokowi yang non PDIP, itu memang ikut dan tegak lurus kemana pilihan politik Pak Jokowi. Makanya hasil Pilpres dan Pileg PDIP itu kan linier sebenarnya. Pilegnya 16, Pak Ganjar juga 16. Jadi itu artinya apa? Iman politik para kader-kader PDIP itu memang nggak kemana-mana. Tapi sambil kita lihat data untuk Pileg, kita pakai tahun 2024, bandingkan 16,37 sampai saat ini versi Litbang Kompas Quick Count, ya di sekitar itu sama dengan suara Ganjar. Iya, jadi
Kalau mau jujur sebenarnya pemilih-pemilih Jokowi non PDIP itu mampu diajak gerbong besarnya itu hijrah kelihatan ya. di survei. Ya. Hijrah semua itu. Hijrah gitu Mayoritas ya, menjadi bagian dari pendukungnya Pak Prabowo dan Gibran. Ini yang bahkan yang di PDI pun juga sampai 30-40% ketarik juga. Iya. Itu yang disebut dengan jadi kalau pada waktu itu skenario Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo yang masuk, selesai ini barang. Oh iya dong, kan saya sering ditanya, Mas Kodari, salah itu, teori 80% Anda itu. Prabowo buktinya suaranya cuma 50%. Saya bilang jangan lupa, sisanya masih ada di Ganjar. Iya kan masih 20%. Kalau pasangan ini Prabowo Ganjar, waktu itu ya 75-80%. Dan pada hari ini menurut saya terbukti. Hasil quick count kan menunjukkan Prabowo Gibran 58%. Ganjar 17%. Kalau ditambahkan 75%, benar lagi Kodari. Waduh, tapi setuju Coach Adi. Iya kan? Coach Kodari. Kalau Angka bicara. Iya ini. Cenayang dia mah. Iya. Cenayang politik. Timnas bisa naik nih posisinya dari 142 timnas sepak bola Indonesia nih. Kalau indikator sama Coach Kodari dia yang prediksi itu. Kalau soal angka-angka ya sepak bola ya. Kalau harus ganti pelatih. Kalau soal angka-angka di sepak bola, ranking FIFA itu nggak bohong. Indonesia jangan mimpi menjadi peserta Piala Dunia sejauh rankingnya masih di bawah 100. Saya udah cek minimal untuk 2000 sejauh yang terakhir ya. Di atas 100. Yang di Qatar kemarin itu. Jadi kalau itu sampai 70, di bawah 100 70. baru. Minimal 70. 1 sampai 70 bisa. Kalau kita udah masuk 70, 60 gitu. Bahkan 50 kalau mau yakin 50. Kalau kita bisa masuk ranking 50 bisa ikut masuk Piala Dunia. Baru tahu. Berapa itu? Indikator juga survei timnasnya. Iya, karena saya penggemar sepak bola juga kan. Dan semuanya pasti saya cari angkanya. Ini kan penjelasan yang menurut kita saintifik, ilmiah, dan yang tampak di permukaan. Bahwa kenapa Prabowo unggul begitu signifikan, kenapa Anies misalnya stagnan di angka 24 dan seterusnya, kenapa Ganjar di 16 dan 18. Ini secara normatifly di kalangan kita memang sudah diyakini sebagai sebuah kesimpulan pemilu ya. Secara data ya itu ya. Iya, meski kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Makanya di Undang-Undang Pemilu disebutkan quick count itu partisipasi dan bukan hasil resmi. Sudah betul sebenarnya paslon 1 dan 3. Tunggu. Meski dari lubuk hati yang paling dalam mereka juga meyakini ya. Data-data quick count dari 2004 sampai sekarang sebenarnya tidak pernah melesat jauh dengan hasil hitung manual. Nah, yang kedua, kita juga tidak bisa menutup mata. Oh, ini bukan seperti yang disampaikan Coach Kodari ataupun pengamat Surabaya Timur Adi Prayitno itu bukan. Ini ada mobilisasi dan kecurangan yang cukup luar biasa kan gitu, Pak, ceritanya. Ini aparatus pemerintah gitu kan digerakkan untuk paslon tertentu. Saya selalu mengatakan soal tudingan kecurangan itu sejak SBY jadi presiden sampai Jokowi jadi presiden 2019 itu selalu muncul, Pak. Kok saya seolah-olah sedang mendengar Pak Mahfud ngomong sih? Anda Adi Prayitno atau Mahfud MD? Udah kabur ah. Saya nggak ngira Pak Mahfud mudanya ganteng banget. Mudanya ganteng banget Pak Mahfud. Tapi Pak Mahfud bilang pemilu udah usai loh. Udah mengakui loh. Pak Mahfud menurut saya itu bagus tuh. Pemilu udah usai kok gitu. Artinya saintifik ini ukurannya. Tapi kayak udah Pak Mahfud nanti saya ceritain satu hal ya. Tapi biar Adi Prayitno dulu. Lanjut. Tadi sampai di mana? Itu aja masalahnya. Oh iya, gini, saya selalu mengatakan, membuktikan kecurangan itu nggak gampang, Mas. Kita itu ibarat bicara tentang hantu. Hantu itu kan nggak bisa dibuktikan. Tapi keberadaannya takut juga orang gitu. Tapi keberadaannya diyakini. Oleh karena itu, yang menarik sebenarnya kan kita semua nanti saya angkakan. Gitu ya. Lanjut. Yang ingin saya katakan adalah kalau ada dugaan-dugaan kecurangan apapun kecurangannya, saya juga termasuk yang sebenarnya tertarik untuk mengikuti secara serius. Bahkan waktu ada sidang MK 2019 yang lalu ya soal gugatan kecurangan pemilu, saya ikuti. Tapi kalau kita cek satu persatu, saksinya itu kan tidak secara definitif tahu terkait dengan kecurangan. Apakah Anda tahu persis tentang kecurangan itu? Enggak. Hanya dengar-dengar, grup WA, omong tetangga, omong. Itu kan susah. Kalau yang sekarang belum keluar omong-omong. Nah, gini ya. Nanti pembuktian itu, itu kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu harus bicara real. Kita bicara realita di lapangan. Ada pelanggaran di TPS mana? Nah, TPS kita ada 823.000. Sekarang selisih antara Prabowo Gibran dengan Anies itu kan 58 dengan 24, sekitar 34. Jadi harus ada pembuktian kira-kira di 823.000 TPS kali 34%. Berapa itu?
279.820 TPS. Kecurangannya di situ. Anggaplah 280.000 TPS. Mampu nggak menyediakan bukti kecurangan? Cara pikirnya Coach Kodari bahwa selisihnya itu begitu besar, kan. Jadi agak susah. Kalau tipis-tipis lain soal. Iya. Tapi apa yang kemudian berkembang, Coach Adi Pray sama Coach Kodari? Ini kalau sepak bola kan ada VAR-nya nih kan, ada video-videonya begitu yang bisa membuat wasit nanti menentukan apa yang sejujurnya gitu kan buat pertandingan. Ini kan banyak video, banyak calon legislatif yang tahu suaranya itu berbeda antara penghitungan di TPS dan kemudian sampai di kecamatan misalnya. Kalau itu, Coach Adi? Menurut saya pembuktiannya nanti harus harus di level TPS itu. Pembuktian inilah yang nanti kalau memang benar seperti itu ya semua nanti. Yang jelas kan begini, sejarah dari gugatan Pilpres selama ini nggak pernah ada yang berhasil. Padahal kalau kita bicara angka selisih, misalnya tahun 2014, selisih Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu cuma sekitar 6% atau 8%, 8% kalau nggak salah. Iya. Nah bayangkan sekarang selisihnya itu dengan yang terdekat 34%. Membuktikan yang selisih 8% saja nggak bisa, apalagi yang 34%. Nah, menurut saya dinamikanya juga akan sebetulnya menarik di sini karena keberadaan Pak Mahfud. Pak Mahfud itu, kenapa penting nih? Pak Mahfud itu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Oh iya. Setahu saya dia ikut mengadili juga, kalau nggak salah nih ya, mengadili sengketa pemilu. Betul. Itu kan? Betul. Makanya dia bisa keluar pernyataan di LC 2019 itu. Setiap yang kalah pasti mending KPU curang kan? Iya kan? Tadi yang mirip dengan pernyataan Atu Mahfud MD muda tadi itu kan gitu. Ternyata lebih ganteng mudanya kan gitu. Ini Mahfud MD, Mahfud MD juga. Tapi begini, saya punya pengalaman nih. Saya nggak tahu ada rekamannya apa enggak nih. Harusnya ada ya, tapi rekamannya internal. Jadi dulu quick count itu pernah dilarang oleh undang-undang. DPR nggak setuju dengan quick count, dilarang. Nah, resmi undang-undangnya. Lalu kita bawa ke Mahkamah Konstitusi. Ya, yang membawa itu ya sebetulnya teman-teman yang Mas Denny Lingkaran, saya dan seterusnya. Walaupun yang mendapatkan manfaat adalah semua lembaga survei ya. Ini contoh sebetulnya bahwa MK itu adalah persidangan mengenai norma. Apakah itu kepentingan Denny J ada kepentingan Kodari? Mungkin iya, tapi yang lain juga dapat manfaatnya gitu loh. Jadi berlaku universal gitu ya, nggak bisa cuma satu orang aja. Pada penggugat. Iya, norma. Ciri norma itu kan begitu, dia berlaku bagi semua. Manfaatnya pengaruhnya berlaku bagi semua. Nah, saya waktu itu jadi saksi ahli. Sebelum sidang dimulai, kebetulan Pak Mahfud selain Ketua Mahkamah Konstitusi juga Ketua Majelis Hakim. Pak Mahfud bilang begini, jadi saudara-saudara, saya ini penggemar quick count. Saya kan di kampus. Ini pakai quick count itu logat begini beneran. Padahal Pak Mahfud nggak segitu amat juga logatnya. Niru. Kalau salah mohon maaf. Penggemar dia. Lanjutkan. Pak Mahfud, lu sih ganggu logatnya. Saya itu udah kampus. Quick count itu kegiatan ilmiah. Saya kan di bawah begini, tangan. Menang. Putaran. Belum ngomong udah menang. Bukan sekali putaran. Pasti digugatkan dikabulkan permohonan. Arahnya udah ke sana. Jadi Pak Mahfud itu orang yang sangat percaya kepada hasil. Karena dia juga akademisi. Kira-kira begitu. Makanya tadi dibilang Mas Adi Pray ya, makanya paling cepat kayaknya Pak Mahfud akhirnya. Gini, saya satu lagi. Kita belum kepilek loh. Iya, belum kepilek ya. Satu lagi berkaitan dengan quick count karena teman-teman saya itu banyak itu quick count. Saya cuma bisa bilang sampai titik karena waktu masih di media saya juga punya Litbang Kompas dan lain-lain ya kan tim. Saya bilang nggak pernah dalam sejarahnya kecuali Pilpres tahun berapa ada 3 lembaga yang 2014. Tapi kali ini kan semua sama kan? Kali ini nggak ada lembaga yang berbeda. Dari semua yang publikasi di televisi ada yang quick count sama dan quick count dalam pilkada maupun dalam pilpres. Dan saya ingatkan ya, pernah meleset. Quick count sekarang ini ada yang dianggap afiliasi 01, 02, 03 dan ada yang nggak dianggap afiliasi manapun juga. Gitu. Dan semuanya hasilnya sama. Ya, kan begini misalnya Carta Politika Yunarto itu udah Coach Adi kita pulang aja yuk. Ini rusuh banget nih berdua. Bahwa biarin senior. Dilanjut Coach. Bahwa ya kita kan berkali-kali kan quick count 2015 kita quick count. Ya sudah, hasilnya itu kita terima, kita move on. Nah, walaupun presiden terpilih bukan pilihan kita, ya harapan kita tentu dia akan bekerja dengan baik. Karena ini bicara tentang bangsa dan negara. Iya. Gitu kira-kira. Oke, silakan kita diam. Bukan. Sama Coach Kodari sama Adi Pray itu saya pengen begini. Kan banyak orang masih nanti quick count itu nggak bisa dipercaya dan segala macam. Masalahnya
ini scientific kan gitu. Jangan lihat saya udah diem. Justru karena saya pernah tahu Coach Kodari ini bilang, kalau udah quick count, itu kan hasil yang dikumpulkan, itu adalah dari TPS kan? Iya. Nah, ini metodologi ini megang nih, ini megang ya surveyor. Saya juga surveyor sih, Saudara. Dibanding survei yang orang belum memilih kan. Iya. Kemudian exit poll orang keluar habis itu tapi kan nggak tahu masih ada yang rahasia. Masih rahasia atau bisa saja dia berbohong. Kalau quick count ya ada surat suara C1 difoto dan direkam. Ya, benar kan saya? Betul. Jadi itulah yang agak sulit membantah hasil akurasi itu. Akurasi. Ya. Benar, Coach Adipre. Ya. Ya betul, kalau survei itu kan yang ditanya tentang persepsi orang. Dia bisa berubah kapan saja. Hari ini pilih B, besok bisa pilih C. Toh belum hari pemilihan gitu. Betul, kan? Ini sangat tergantung bagaimana kondisi dan cuaca yang berkembang secara politik ya. Bisa berubah. Itu survei, makanya suka berubah kan, siapa yang naik, siapa yang turun, pilihan politiknya juga sudah menentukan, tapi tiba-tiba dia kemudian undecided, kemudian dia swing dan seterusnya. Kalau quick count nggak sederhana, yang difoto, yang dilaporkan itu adalah hasil suara resmi, penghitungan yang ada di TPS. Nggak bisa gonta-ganti pilihan lagi. Iya, misalnya nomor 1 dapat 10, nomor 2 dapat 50, nomor 3 dapat 14. Udah itu yang dilaporin. Itu bukan asumsi, itu bukan opini. Itu data dan fakta, dan itu yang diinput ke lembaga-lembaga survei itu. Muncullah tabulasi dan seterusnya. Kenapa itu dianggap faktual? Margin of error-nya kecil, 1%. Kalau survei kan mungkin 2,5%, 3% dan seterusnya. Maksimum tuh ya. Oleh karena itu menurut saya, kalaupun toh misalnya hasil quick count itu hampir sama dengan hasil real count KPU, itu bukan karena KPU-nya diatur. Hebat betul lembaga survei ini bisa ngatur-ngatur lembaga negara. Jadi dari dulu saya selalu mengatakan lembaga survei ataupun survei itu kan hanya sebatas instrumen untuk membantu memudahkan kerja-kerja politik ya. Pertama, ini bagian dari proses demokratisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan, Pak. Yang kedua, ini untuk mengantisipasi kecurangan. Sebenarnya ya. Iya, karena kan muncul di provinsi ini siapa yang kuat secara partai, pilpresnya siapa yang kuat, partai mana yang kira-kira lolos dan tidak. Itu quick count bisa jadi guidance untuk melihat sebenarnya supaya suara-suara rakyat itu tidak terbuang secara sia-sia. Ya, saya selalu mengatakan itu. Tapi ingat, quick count itu bukan hasil resmi kok. Udah, sabar aja. Kalau memang nggak percaya sama quick count, tunggu aja tuh keputusan resmi dari KPU. Tapi biasanya kalau orang yang agak saintifik, anak kuliahan, apalagi sebagai peneliti, lihat hasil quick count udahlah. Ini pemilu game over, udah terutama kembali. Kalau jaraknya jauh ya. Terutama jaraknya jauh. Ini game over, udahlah main futsal lagi, main bola lagi, main bulu tangkis lagi, udah normal hidup. Tinggal nunggu waktu pengesahan. Tapi secara agama percaya sama quick count tak boleh, Pak. Oh gitu. Karena quick count itu tak ada dalam rukun iman dan Iya benar juga. Nanti sirik. Dibawa ke bola aja dan ke agama, repot kita nanti. Karena begini, sepanjang pilpres ini kan banyak juga dalil-dalil agama, tokoh-tokoh agama di asosiasi ke paslon tertentu. Udah boleh juga dong kita sebagai pelatih bola ngomong begini. Iya boleh juga. Emang ini di politik kurang banyak pemain bola masuk politik. Bulu tangkis sudah ada, kalau bulu tangkis sudah ada masuk politik. Oke, kita ke pileg. Ini menarik. Kalau kita lihat tadi kita bahas mengenai Prabowo dan Ganjar dan perbandingan suara mereka termasuk juga Anies. Ini menarik nih. Tadi kan kita bahas ya. Gagal hat-trick di Pilpres, tapi PDIP ini hat-trick sih kalau untuk pileg. Tapi suaranya turun sebenarnya kan. Kalau dibandingkan dengan hasil pileg 2019, 19,91, turun 3%. Sekarang justru turun 3%. 3% itu gede banget kan ya Mas Kodari dan Coach Adi pasti sangat lebih memahami seberapa beratnya naik turun 3% itu. Yang menariknya lagi, Gerindranya kotel efeknya tidak terlalu besar. Padahal dia Prabowo quick count menang presiden di Pilpres. Tapi kalau waktu 2014-2019 Jokowi efek untuk PDI Perjuangan kan. Sebelumnya lagi SBY untuk Demokrat, betul ya? Betul. Kalau sekarang enggak gitu. Dan yang ketiga, kenapa Golkar yang sepertinya ya dapat kotel efek yang besar? Kan cawapres Gibran kan dari Golkar, apa segitunya gitu. Kan baru kan jadi Golkar. Gimana Coach? Kalau saya sebetulnya saya ngelihat bahwa yang kenapa Golkar paling besar? Karena selain Golkar juga kampanye untuk Prabowo dan masukkan gambar Prabowo. Yang kedua jangan lupa loh, bahwa Prabowo itu sesungguhnya Golkar.
Ya, sebelumnya Gerindra. Sebelum Gerindra. Tapi jadi banyak yang ex-Golkar juga banyak banget. Asosiasi, ya tapi kan nggak populer kayak Prabowo kan. Jadi asosiasi Prabowo dengan Golkar tuh masih sangat kuat sebetulnya. Dan positif ya? Ya positif kita lihat naik 2% kan. Yang kedua, sebetulnya karakteristik pemilih Pak Prabowo itu saya lihat mirip dengan Golkar. Misalnya ya Golkar ini kan kuat di luar Jawa. Pak Prabowo tuh cenderung kuat di luar Jawa. Kalau kita bicara paling nggak 2014-2019 ya. Jangan ngomong 2024 ya. 2024 ini kan ada pengaruh Pak Jokowi ya. Bisa menang di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Golkar tuh Jawa Tengah, Jawa Timur sebetulnya lemah. Tapi kalau Jawa Barat itu kuat. Nah, Prabowo kan kuat juga di Jawa Barat. Iya, di sebelumnya juga begitu. Gitu. Sumatera itu Golkar tuh kuat dan Pak Prabowo tuh kuat. Jadi sebetulnya ada kemiripan karakteristik konstituen Partai Golkar dengan Pak Prabowo gitu. Sehingga nggak ada kesulitan orang Golkar itu untuk milih Prabowo. Ya. Jangan-jangan nih kalau ada exit poll-nya. Soliditas atau straight ticket voting-nya Partai Golkar ke Prabowo itu jauh lebih tinggi daripada PDI ke Ganjar. Berarti bisa nggak ya? Ini duga-dugaan sih ya. Coba Mas Coach Hadi Pray. Ya, mungkin kalau sih itu berarti ngambil suara PDIP berarti? Gini, kalau menurut saya ya soal pileg, kalau melihat rankingnya tetap PDIP teratas, kemudian Golkar yang kedua ya, yang ketiga itu adalah Gerindra. By the way gini, hati-hati ya. Nanti begitu kursi bukan mustahil Golkar nomor 1 loh. Iya. Konversi. Karena begitu dikonversi jadi suara ya. Nah, saya justru mau melanjutkan itu. Kalau hasil pileg 2019 memang secara popular vote dan konversi suara PDIP paling tinggi. Kalau bicara popular vote 2019 yang lalu Gerindra itu nomor 2. Tapi ketika dikonversi jadi suara, kalah dia sama Golkar. Nah, jadi itu yang saya sebut bahwa sebenarnya kalau pemerankingan ini didasarkan pada hasil kursi di DPR 2019 yang lalu nggak berubah. PDIP tetap, ya, kemudian Golkar runner up dan Gerindra. Yang menarik ini kan soal turun dan naiknya. PDIP boleh saat ini tetap juara, dia hat-trick, tapi kan trennya turun. Ya 3%. Banyak yang menduga ini dimakan oleh PSI. Jadi banyak misalnya pemilih-pemilih PDIP itu yang goyang-goyang pindah ke PSI karena faktor Pak Jokowi. Kan kita tahu semua atribut PSI ini kan sangat identik dengan Pak Jokowi. Yang tegak lurus dengan Jokowi ya PSI. Jokowi partainya adalah PSI dan seterusnya dan seterusnya. Itu diamplifikasi dan seterusnya. Jadi ini mungkin bisa menjelaskan secara sederhana kenapa PDIP sekalipun dia juara di pileg tapi hilang suara kurang lebih sekitar 3%. Nah, yang kedua kenapa Golkar naik jadi 14, dari 12 jadi 14. Bagi saya sederhana, ada faktor Pak Jokowi dan ada faktor Pak Prabowo. Amplifikasi atribut-atribut Golkar yang ada Pak Prabowo dan Pak Jokowinya dalam banyak hal di mana pemilih Pak Jokowi, pemilih Pak Prabowo ada juga yang berang ke sana. Selain faktor yang kedua yang menurut saya cukup determinan, bahwa kalau kita melihat dari Golkar itu sebenarnya anatomi kekuatan politiknya terletak pada caleg dan mesin partai. 2019 kita tahu banyak elit-elit Golkar berhadapan dengan kasus korupsi. Pak Setnov, Pak Idrus Marham. Besar pula kasusnya. Itu beberapa saat sebelum pileg dan pilpres, tapi suaranya signifikan. Itu artinya apa? Kerja-kerja caleg di bawah itu kan Golkar cukup teruji. Mereka ini adalah partai politik lama, politisi-politisinya gaek. Ya ini pemain-pemain veteran yang jago lah gitu ya. Sistemnya juga udah kayak Juan Veron main di Inter Milan sekalipun umurnya 40 tapi dia jago sebagai playmaker. Jadi dua hal ini yang menurut saya kenapa Golkar itu dari 12 jadi 14. Gerindra naik dari 12 jadi 13. Naik tapi tipis, kira-kira begitu. Yang menjadi ramai itu, kenapa Gerindra itu nggak sekalian pilpresnya menang, kemudian pilegnya juga menang. Itu artinya apa? Pak Prabowo dalam konteks pilpres dalam banyak hal, ini mendapatkan pelatih yang cukup baik, namanya Pak J itu, yang disebut oleh Coach Kodari. Karena JKW. Biar saingan nama STY. Oh iya. Nah itu yang saya sebut kalau soal pileg. Kalau mau disumpulkan ya kita sebutkan 3 partai besar ini sama-sama menang, ya enggak? PDIP pilegnya menang sekalipun pilpresnya kalah, ya enggak Bang? Golkar itu menang karena suara pilegnya naik dan punya jagoan menang. Kemudian Gerindra menang pilpres sekalipun pilegnya nomor 3, ya enggak? Nah, kalaupun toh kita mau berbaik hati, statement-statementnya misalnya PKB juga menang sekalipun pilpresnya kalah, dia naik gitu ya. Itu artinya apa?
Muhaimin Iskandar mampu mengonsolidasi pemilih-pemilih Nahdlin untuk pilih PKB, tapi tidak untuk pilih Amin. Jadi orang NU itu kalau bicara partai tegak lurusnya sama PKB. Kalau bicara tentang Pilpres tegak lurusnya kepada Prabowo dan Gibran. Jadi itu kan. Ya kan itu yang terjadi, Pak. Artinya secara kepartaian Gus Muhaimin Iskandar, ya kan, ini mampu menyolidkan basis-basis pemilih NU. PKS terlampau tidak mendapatkan suara yang agak signifikan karena Anies terlampau sejak awal diakuisisi bagian dari Nasdem. Wajar kalau Nasdem yang naik sekalipun tidak signifikan. PKS cenderung stagnan. Ya enggak? Kan kira-kira begitu kalau kita menjelaskan secara angka-angka. Menarik. Nah, ini tapi ngomong-ngomong ini bukannya udah injury time. Udah injury time. Tapi satu. Kalau ngeliat ini deh, ini terakhir nih, Coach Kodari dan Coach Adi. PDIP suaranya 16,37 itu turun dibandingkan hasil Pileg 2019. Ada lagi partai yang juga ikut turun, bahkan ada di ambang batas ini mau degradasi P3 yang turun dari 4,51 ke 3,84%. Iya. Dicatat penjelasannya. Ini dua partai pendukung Ganjar Pranowo. Benar nggak? Berarti memang Ganjar Mahfud ini tidak membawa suara. Oh iya, khususnya untuk P3. Jadi di P3 itu yang milih Ganjar Mahfud itu kalau disurvei malah paling kecil. Paling banyak lari ke Prabowo, nomor 2 banyak kepada Anies. Jadi memang P3 ini dalam tanda kutip kalau bicara strategi elektoral ini salah koalisi dia. Salah koalisi. Dia salah pilih capres, cawapres. Dia memilih capres, cawapres yang tidak sesuai dengan aspirasi konstituennya. Sedemikian rupa sehingga ya harusnya ya pemilih partai itu yang paling ideal tentu kayak Gerindra 90%. Ya paling nggak 70% lah. Nah ini justru pemilih P3 yang ke Ganjar Mahfud, seingat saya itu 20% kalau nggak salah. Jadi sekitar 40-an, 50-an itu ke Prabowo, lalu nggak jauh-jauh itu ke Anies, baru sisanya ke Ganjar Mahfud. Iya, jadi dia nggak bisa menjadikan capresnya sebagai galah untuk melenting ya. Tapi kalau mendapatkan peningkatan suara. Mengingat kenapa ke 03 kita mengerti sih karena ada Sandiaga Uno yang diharapkan jadi cawapres. Itu kan awalnya kan begitu. Ternyata begitu Sandi nggak jadi, ya skenario itu nggak jalan. Jadi Sandi gagal menjadi galah untuk P3 untuk melenting. Ketimbang melenting malah terbanting. Kayak beli Cristiano Ronaldo tapi nggak dimainkan, ya nggak kita beli kaosnya gitu dong. Ya kan nggak dikasih nomor. Waktu udah genting di sini. Kemungkinan berkoalisi orang juga pada tanya nih kan. PDI Perjuangan, Coach Kodari. PDI Perjuangan didekati nggak sama 02? Pasti didekati. Tapi apakah mau gabung atau tidak dengan kabinet Prabowo Gibran nanti? Kalau lihat pernyataan Mas Hasto kemarin kayaknya sih enggak. Jadi tanda-tandanya sih akan oposisi. Jadi saya kira sih oposisi 2024-2029 sementara ini ya kalau linear itu adalah PDI Perjuangan dan PKS. Coach Adi gimana? Coach Adi. Ya. Ini singkat-singkat soalnya mau kita bahas minggu depan. Gini. Secara kultur politik akomodasi itu terjadi di kita. SBY dan Jokowi melakukan itu. Jadi partai-partai politik yang kalah Pilpres sebagai lawan tandingnya dirangkul menjadi bagian. Itu secara kultur. Karena partai kita ini kan sebenarnya adalah replika dari kekuatan-kekuatan politik yang ada. Misalnya PAN itu Muhammadiyah, PKB itu NU, dan seterusnya. Jadi ada kecenderungan politik akomodasi. Yang kedua ya kepentingan untuk mengamankan kekuatan politik parlemen, Pak. Kalau kita hitung per hari ini, pendukung nomor 2 itu, Prabowo dan Gibran, kan cuma 45% kekuatannya. Artinya apa? Ini dukungan politik di Senayan nggak aman. Jadi minimal gitu ya untuk mengamankan kekuatan politik di parlemen tentu Prabowo dan Gibran minimal butuh satu partai yang agak sedikit besar digandeng. Kalaupun toh yang lain tak mau ya nggak apa-apa ya. PKB Nasdem atau PKB Nasdem. PKB Nasdem itu masih koalisi. Saya gabung sih. Artinya apa? Suara parlemen relatif agak progresif. Tapi kalau saya dari dulu selalu mengatakan pemilu itu adalah ajang reward and punishment. Udahlah, yang kalah tak perlu diajak, ya nggak? Biarin aja mereka itu berjalan di tempat yang sunyi, menikmati keringnya di luar kekuasaan, ya nggak? Iya dong, yang menang berkuasa. Itu yang paling melatih kekuatan justru. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Artinya apa? Biar nganggap pemilu itu nggak buat pura-pura aja. Karena banyak partai sepertinya tanding pilpres itu hanya untuk kotel efek, Pak. Hukum aja sekalian. Kalau kalah dia di luar kekuasaan, kering-kering aja. Sepi-sepi aja, nangis-nangis aja. Jadi kita nonton. Ini repotnya begini partai, nggak apa-apa lah. Yang penting pileg menang nanti juga diajak tuh kalau pilegnya kuat untuk mengamankan kepentingan parlemen. Dan pemenang pun nggak perlu takut untuk dirongrong karena dalam sistem presidensialisme
presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Jangan takut untuk diturunkan di tengah jalan. Nggak bisa ceritanya MPR itu, DPR itu menurunkan presiden kecuali ada yang extraordinary korupsi, misalnya melanggar konstitusi atau berhalangan tetap, itu bisa. Tapi dalam sejarahnya presiden terpilih dan wakil presiden terpilih di impeachment itu agak rumit di Indonesia, kecuali di Amerika Latin lah. Oleh karena itu, ini dua hal yang menurut saya bisa menjelaskan kenapa koalisi itu penting atau tidak. Ya semoga minggu depan itu diundang lagi. Belum tutup. Tapi kayak gitu ya 45% berarti menarik tuh kalau seandainya. Ini Madura United begitu. Wasit belum peluit, pemain udah keluar. Udah dibilang belum selesai, nggak apa-apa, gawangnya kita bawa juga. Dan ini para pemainnya sebagian dan ofisialnya mau jualan, bubaran kan. Tapi itu menarik tuh, berarti kalau seandainya tuh ada satu partai lolos yang udah pasti koalisi PSI, udah berarti nggak kemungkinan koalisi dari luar lebih kecil lagi kalau. Itu untuk pembahasan berikutnya. Terima kasih banyak sudah bergabung di Politik 42. Terima kasih Coach Aldi, thank you. Coach Godari, terima kasih banyak. Thank you. Langsung dari Madura United. Sampai ketemu lagi di Politik 442 berikutnya. Jangan lupa komen. Terima kasih.